Halo semua. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan pengkhianatan di balik kata lembur. Judul cerita kali ini adalah Dia Bilang Lembur, Tapi Ada Wanita Lain di Sampingnya. Cerita ini mengisahkan tentang Rani, seorang istri yang setia, yang setiap malam menunggu kepulangan suaminya dengan hati penuh doa, tanpa pernah tahu bahwa di balik kata kerja lembur ada senyum wanita lain yang perlahan-lahan menghancurkan rumah tangganya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah video ini. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Dan semoga, bagi kalian yang sedang diuji dalam hubungan atau pernikahan, Allah selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela dapur kecil di rumah sederhana milik Rani dan Arman. Aroma nasi hangat bercampur dengan wangi tumisan bawang yang baru saja naik dari wajan. Di meja makan, Rani sedang mengiris cabai dengan hati-hati sambil sesekali menatap jam dinding. Sudah hampir pukul 7, dan seperti biasa, suaminya belum turun dari kamar. "Mas Arman," seru Rani dari dapur. Suaranya lembut tapi jelas penuh kasih. "Kesiangan lagi, nanti telat loh, kantor makin jauh kalau macet." Dari lantai atas terdengar suara pintu terbuka dan langkah kaki pelan menuruni tangga. Arman muncul dengan rambut sedikit berantakan dan wajah kantuk. Ia mengenakan kemeja putih yang belum sempat disetrika sempurna. "Maaf ya, Ran. Semalam lembur lagi, jadi baru tidur jam 2, katanya sambil menguap kecil. Rani tersenyum, menatap wajah suaminya yang letih. "Enggak apa-apa, Mas. Aku udah siapin sarapan sama bekal. Nanti jangan lupa makan, ya. Aku masak ayam kecap kesukaan kamu." Arman tersenyum tipis, menatap istrinya yang sibuk menyiapkan bekal di dapur. "Kamu tuh ya, nggak pernah berubah. Selalu mikirin aku terus." Rani menoleh sebentar, matanya lembut. "Ya iyalah. Kalau bukan aku yang mikirin kamu, siapa lagi? Dunia luar kejam, Mas. Di kantor pasti banyak tekanan. Jadi biar di rumah kamu nggak perlu mikir apa-apa." Ucapan itu membuat Arman menunduk sesaat. Ada rasa bersalah kecil yang belum bisa dijelaskan, tapi cepat ia sembunyikan dengan senyum. Ia menghampiri Rani, memeluknya dari belakang. "Aku beruntung punya kamu, Ran." Rani tertawa kecil, mencubit tangan suaminya pelan. "Udah sana, mandi dulu. Nanti telat. Aku temani Dava sarapan dulu ya." Dari ruang makan, suara tawa kecil anak mereka, Dava, terdengar renyah. Bocah 5 tahun itu sedang berusaha meniup susu panasnya sambil menonton kartun di televisi. "Mama, susunya kepanasan," katanya manja. Rani berjalan menghampiri, meniup gelas susu itu sambil tersenyum. "Tunggu sebentar ya, Nak. Nanti juga dingin. Papa udah mau berangkat, loh." Dava mengangguk polos. "Papa kerja terus, Ma. Kapan main sama Dava?" Rani terdiam sejenak, lalu membelai rambut anaknya. "Papa kerja buat Dava, biar Dava bisa sekolah tinggi nanti." Dari arah tangga, Arman muncul sudah rapi dengan jas hitam dan dasi yang agak miring. Ia mengambil roti di meja, mencium pipi Dava, lalu menatap Rani dengan senyum yang samar. "Doain Papa ya, biar rezekinya lancar." "Pasti, Mas," jawab Rani pelan. "Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang, jangan terlalu capek. Aku titip doa setiap kamu keluar rumah." Arman mengangguk, tapi matanya terlihat agak jauh, seolah pikirannya tak sepenuhnya ada di sana. Ia membuka pintu, dan suara mesin mobil terdengar pelan dari luar rumah. Rani berdiri di depan jendela, melihat mobil suaminya perlahan keluar dari garasi, lalu menghilang di tikungan jalan. Di wajahnya tersisa senyum hangat yang tak tahu apa-apa. Baginya, pagi itu hanyalah awal dari hari biasa, hari yang ia jalani dengan cinta, dengan rutinitas sederhana, dengan keyakinan bahwa kebahagiaan mereka akan selalu seperti ini selamanya. Namun, di sisi lain kota, di balik meja kantor yang sama, sebuah rahasia kecil mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Sebuah rahasia yang suatu hari akan meruntuhkan segala hal yang Rani yakini tentang cinta dan kesetiaan. Dan tanpa sadar, pagi itu menjadi pagi terakhir di mana Rani benar-benar bisa tersenyum tanpa beban. Awalnya, semua terasa biasa saja.
Arman memang sering pulang malam karena pekerjaannya di divisi proyek menuntut banyak laporan dan presentasi. Rani memahami itu sepenuhnya. Ia tahu suaminya adalah tipe pekerja keras yang jarang mengeluh. Namun entah sejak kapan, frekuensi lembur itu mulai meningkat. Dari seminggu sekali, menjadi 3 kali, lalu hampir setiap hari. Setiap malam, Rani menatap jam dinding ruang tamu yang berdetak pelan. Jarumnya seolah berjalan lebih lambat dari biasanya. Di meja makan, nasi yang ia hangatkan sudah mulai mengeras. Asap dari lauk buatan tangannya sudah lama menghilang, tapi ia tetap duduk di sana, menunggu. Televisi di ruang tengah menyiarkan berita malam, tapi pikirannya melayang. Sesekali ia membuka ponselnya, membaca pesan terakhir dari Arman. "Maaf ya, Ran. Aku lembur lagi. Banyak laporan yang harus diselesaikan." Pesan itu singkat, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat dada Rani terasa sesak. Bukan karena marah, melainkan karena rindu yang tertahan terlalu lama. Malam itu hujan turun pelan. Rani berjalan ke jendela, menatap jalanan depan rumah yang basah oleh air. Ia menggigit bibirnya pelan, mencoba menahan rasa sepi yang mulai menggerogoti hatinya. Di kamar, Dava sudah tertidur lelap memeluk boneka dinosaurus kesayangannya. "Mas Arman," bisiknya lirih sambil memegang bingkai foto pernikahan mereka di atas meja. "Kamu masih kerja, kan? Bukan hal lain." Tapi setiap kali ia mencoba menepis pikiran buruk, selalu ada suara kecil di hatinya yang bertanya, kenapa lembur bisa sesering itu? Kenapa Arman tak lagi minta dibawakan bekal seperti dulu? Beberapa kali, Rani mencoba menelepon di malam hari. Nada sambung terdengar lama, kadang diangkat sebentar lalu dimatikan dengan alasan sedang rapat. "Nanti aku telepon lagi ya, Ran. Bos ada di sini." Suara Arman di ujung telepon terdengar terburu-buru, seolah tak ingin berbicara lama. "Ya sudah, Mas. Jangan lupa makannya," jawab Rani dengan nada lembut, menahan perasaan yang tak sempat keluar. Setelah telepon ditutup, ia duduk di tepi ranjang, menggenggam ponsel erat-erat, seperti menggenggam harapan yang perlahan memudar. Keesokan paginya, ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kini tanpa semangat yang sama. Tatapan matanya kosong saat menatap piring kosong di meja makan. Arman keluar dari kamar sambil sibuk memeriksa ponselnya. Ia hanya sempat berkata, "Aku buru-buru, Ran. Sarapannya nanti aja di mobil." Rani berusaha tersenyum, tapi hatinya terasa diremas. "Oh, ya sudah, hati-hati ya, Mas." Ia menatap pintu yang tertutup setelah Arman pergi. Suara mesin mobil kembali terdengar, menjauh perlahan, meninggalkan rumah yang kini terasa terlalu sunyi. Rani duduk di kursi makan, menatap kursi kosong di seberang meja. Ia teringat masa-masa dulu, saat Arman selalu menggodanya sebelum berangkat kerja, saat canda kecil menjadi awal hari mereka. Kini, semua terasa dingin dan jauh. Sore harinya, Rani menerima pesan dari Arman. "Ran, aku lembur lagi ya. Jangan tungguin." Ia menatap layar ponsel itu lama sekali, sebelum akhirnya menjawab singkat, "Baik, Mas. Semangat ya." Tapi air matanya menetes tanpa ia sadari. Di luar, langit Jakarta mulai gelap, lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Dari kejauhan terdengar suara klakson dan deru kendaraan, tapi di dalam rumah itu, hanya ada keheningan dan jam dinding yang terus berdetak pelan, seolah menghitung waktu sejak cinta mereka mulai terasa renggang. Rani menatap ponselnya sekali lagi, berharap pesan berikutnya datang dengan kata, "Aku pulang," tapi yang muncul justru tanda centang biru tanpa balasan. Dan di saat itu juga, entah kenapa, Rani merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, firasat kecil, dingin, yang menyusup perlahan ke hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Rani tertidur tanpa menunggu Arman pulang. Tapi bahkan dalam tidurnya, wajah Arman terus muncul, samar, di antara cahaya lampu jalan yang menembus tirai kamarnya. Dan di kejauhan, di bawah lampu kantor yang masih menyala, seseorang sedang tertawa bersama Arman, tanpa Rani tahu bahwa tawa itulah yang perlahan akan memecahkan dunia kecil yang selama ini ia jaga dengan sepenuh cinta. Hari itu, hujan turun tipis di luar jendela. Suara rintik air memantul di atap seng rumah mereka, menciptakan irama yang biasanya menenangkan, tapi entah mengapa, sore itu terasa sedikit berat. Rani duduk di ruang tamu sambil menonton berita sambil menunggu Arman pulang. Ia mendengar suara mobil suaminya berhenti di depan rumah. Begitu pintu dibuka, Arman masuk sambil tertawa kecil sambil menatap ponselnya. "Kenapa, Mas? Kok senyum-senyum sendiri?" tanya Rani sambil tersenyum penasaran. Arman mengangkat kepala, sedikit kaget. "Ah, enggak apa-apa.
Ini si Mira tadi kirim meme lucu di grup kantor. Katanya mirip aku pas ngantuk di rapat. Rani tertawa kecil. Mira siapa? Oh, rekan baru di kantor. Anak baru, tapi pinter banget. Kalau bukan dia, proyek kemarin mungkin berantakan. Arman menaruh tasnya di sofa, lalu menyalakan TV. Dia tuh rajin banget, Ran. Kadang aku kagum juga. Rani mengangguk pelan. Wah, hebat ya. Jarang lo orang baru bisa langsung bantu banyak. Pasti kamu senang ada yang bisa bantuin. Iya, lumayan ngebantu banget, jawab Arman ringan. Tapi Rani memperhatikan, ada nada berbeda di suaranya, seperti semangat yang jarang muncul saat ia bicara soal kerjaan. Hari-hari berikutnya, nama itu kembali disebut. Kadang saat sarapan, kadang di tengah obrolan ringan. Tadi si Mira tuh ngasih ide bagus banget buat presentasi. Mira bantuin aku ngerapihin laporan, cepet banget tangannya. Si Mira tuh lucu, suka salah ngomong tapi niatnya baik. Rani mendengarkan, mencoba tersenyum, walau di dadanya mulai ada rasa asing yang belum bisa ia beri nama. Ia tidak ingin jadi istri yang cemburuan. Lagi pula, Arman selalu pulang dengan sikap baik, masih mencium keningnya sebelum tidur, masih menanyakan kabar Dava setiap malam. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Rani memberanikan diri bertanya pelan. Mas, kamu sering cerita tentang Mira ya belakangan ini. Memang dia dekat banget sama kamu di kantor. Arman berhenti sebentar, sendoknya nyaris jatuh. Ia tertawa canggung. Ah, kamu cemburu ya? Enggak lah, Ran. Dia tuh cuma rekan kerja. Lagian usianya juga masih muda banget, kayak adik sendiri. Rani tersenyum, tapi tidak menjawab. Ia berusaha tertawa bersama Arman, walau hatinya terasa sesak. Kadang perempuan tidak butuh bukti untuk merasa ada yang berubah. Cukup dari caranya seorang pria menyebut nama orang lain dengan nada yang terlalu hangat. Malamnya, saat Arman tertidur, Rani membuka ponsel suaminya hanya untuk melihat jam. Tapi entah kenapa jarinya berhenti di notifikasi pesan masuk. Nama itu muncul di layar. Mira, terima kasih ya, Mas, udah mau nemenin aku lembur. Ada emoji senyum di belakangnya. Rani tertegun. Nafasnya terasa berat. Ia menatap wajah suaminya yang tidur tenang di sebelahnya, seperti tidak menyimpan apa-apa. Dalam hati ia mencoba berpikir positif, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma urusan kerja. Jangan berburuk sangka dulu, Ran. Namun malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin masuk lewat celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Lampu kamar redup, tapi cahaya dari layar ponsel seolah membakar mata Rani. Keesokan harinya, ia bertanya dengan nada ringan. Mas, kamu sering lembur bareng Mira ya? Arman menatap sebentar, lalu tertawa. Iya, kadang. Dia bantu revisi laporan. Kenapa? Enggak, cuma nanya aja, jawab Rani pelan. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang retak. Hari demi hari, nama itu makin sering terdengar. Hingga kadang Rani merasa, seolah perempuan itu ikut hadir di rumah mereka, di antara meja makan, di sela-sela percakapan. Saat Arman bicara tentang pekerjaannya, matanya bersinar, bukan karena pekerjaannya, tapi karena seseorang di baliknya. Dan malam itu, ketika Rani sedang menyiapkan bekal makan untuk esok hari, Arman mendekat sambil memeriksa ponselnya. Ia tertawa kecil, lalu berujar tanpa sadar. Ah, si Mira lucu banget. Katanya mau bawain kopi buat aku besok biar nggak ngantuk. Rani terdiam lama. Tangannya berhenti mengaduk sayur. Suara detak jam di dapur terasa sangat keras. Mas, katanya pelan, kamu masih suka kopi yang aku buat, kan? Arman menoleh cepat, sedikit bingung. Hah? Iya dong, kenapa nanya gitu? Rani tersenyum, tapi senyum itu rapuh. Enggak apa-apa, cuma pengen tahu aja. Arman kembali menatap ponselnya, sementara Rani menatap wajahnya diam-diam. Wajah yang sama, tapi kini terasa jauh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rani mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah cinta bisa perlahan pudar, bahkan ketika dua orang masih tinggal di rumah yang sama? Pertanyaan itu terus bergema di pikirannya dan entah mengapa, semakin sering nama itu disebut, semakin dalam rasa takut yang tumbuh di hatinya. Malam itu udara terasa lembab. Angin bertiup perlahan lewat celah jendela dapur, membawa aroma tanah basah dari halaman belakang. Rani berdiri di depan kompor, menatap ayam kecap yang baru matang. Uapnya naik perlahan, membentuk kabut tipis di sekitar wajahnya yang terlihat lelah.
Ia menata meja makan dengan hati-hati. 2 piring, 2 sendok, 2 gelas, seperti biasanya. Ia memeriksa jam dinding, pukul 9:30. Biasanya Arman sudah sampai rumah jam segini, tapi malam ini belum ada kabar. Ponselnya tergeletak di meja, layar masih kosong. Tak ada pesan, tak ada telepon. Rani menarik napas dalam, lalu mencoba menenangkan diri. Mungkin memang lagi rapat. Biasanya juga gitu, gumamnya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Tapi semakin ia mencoba berpikir positif, semakin dalam rasa resah itu menancap di dadanya. Ia membuka pesan terakhir dari Arman. "Ran, aku lembur lagi ya, ada laporan mendadak." Pesan itu dikirim 3 jam lalu. Tidak ada kabar setelahnya. Tidak ada foto, tidak ada tanda-tanda kesibukan seperti biasanya. Rani duduk di kursi ruang makan, menatap kosong ke arah meja. Di samping piring Arman, ada bekal kecil yang ia siapkan siang tadi. Masih utuh, belum sempat dibawa. "Dia lupa lagi," katanya pelan sambil tersenyum getir. Dari kamar, suara Dava terdengar samar. "Mama, Papa belum pulang." Rani menoleh, suaranya berusaha lembut. "Belum, Nak. Papa lembur lagi. Dava tidur dulu ya, nanti Papa pulang baru Mama bangunin." Dava mengangguk, lalu menutup matanya pelan. Rani menatap wajah anaknya yang tenang, lalu kembali ke ruang tamu. Ia duduk di sofa, memeluk bantal, menatap jendela yang berembun. Di luar, hujan turun perlahan, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Sambil menatap derasnya air di luar, Rani mencoba menelepon. Nada sambung terdengar sekali, 2 kali, 3 kali, tapi tak diangkat. Di percobaan keempat, ponselnya langsung mati. Ia menatap layar kosong itu lama sekali, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Mas, kamu di mana sih?" bisiknya lirih. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir. Langkahnya pelan tapi gelisah. Sesekali ia berhenti di depan jendela, mencoba melihat keluar meski gelap. Suara detak jam di dinding terdengar semakin keras, menambah perasaan tak tenang yang memenuhi dadanya. Pukul 11:20, Arman akhirnya mengirim pesan. "Maaf, Ran. Tadi sibuk banget. Laptop error, semua laporan kereset. Aku baru selesai. Jangan tunggu ya, aku pulang agak malam." Rani mengetik balasan pelan. "Enggak apa-apa, Mas. Hati-hati di jalan." Tapi jarinya ragu menekan tombol kirim. Ia hapus, lalu mengetik ulang. "Udah makan belum?" Pesan itu dikirim. Tidak ada balasan. Rani memejamkan mata, menahan tangis yang hampir pecah. Ia berjalan ke dapur, menatap makanan yang kini sudah dingin. Ia duduk di kursi, menopang dagu dengan tangan, menatap kosong ke arah piring itu. Lalu, perlahan, air matanya jatuh satu persatu ke meja makan. Pikirannya melayang pada masa lalu, masa ketika Arman selalu mengabari setiap jam, bahkan saat rapat. Dulu, kalau lembur, Arman pasti mengirim foto, sekadar bilang, "Aku masih di kantor ya." Tapi sekarang, hanya kata-kata singkat tanpa kehangatan. Suara mobil melintas di luar membuatnya menoleh cepat, berharap itu Arman. Tapi bukan. Hanya suara asing yang berlalu begitu saja. Ia menatap jam dinding. Hampir pukul 12 malam. Rani berdiri, berjalan ke kamar, menatap Dava yang tidur pulas. Ia menyelimuti anaknya, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang bingkai foto pernikahan mereka. Ia menatap foto itu lama sekali. Arman tersenyum lebar di sana, mengenakan jas hitam, sementara ia sendiri di sampingnya tampak bahagia, seolah dunia milik mereka berdua. "Kenapa ya, Mas, sekarang rasanya kayak kita jauh banget?" Suaranya hampir tak terdengar. "Apa aku kurang perhatian? Apa aku terlalu cerewet?" Tak ada jawaban, hanya suara hujan di luar yang makin deras. Ia mencoba tidur, tapi matanya tak mau terpejam. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Arman muncul, tapi bukan Arman yang dulu. Kini ia melihat bayangan samar seorang perempuan di belakangnya, tertawa pelan, samar, namun cukup jelas untuk membuat jantungnya berdebar. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 1:15. Belum ada tanda-tanda mobil Arman. Layar ponsel masih sepi, tanpa pesan baru. Rani menatap langit-langit kamar, napasnya berat. Dalam hatinya, rasa rindu dan curiga saling bertabrakan seperti ombak. Ia ingin percaya, tapi sesuatu dalam dirinya mulai runtuh perlahan. Di luar, petir menyambar, membuat kaca jendela bergetar pelan.
Rani terlonjak kecil. Ia berjalan ke jendela, menarik tirai, menatap keluar. Di ujung jalan, lampu mobil melintas cepat, tapi bukan mobil Arman. Ia berdiri lama, sampai akhirnya matahari mulai menampakkan garis tipis di ufuk timur. Arman belum juga pulang. Dan di saat embun pertama menempel di kaca jendela, Rani sadar, malam itu adalah malam pertama di mana ia benar-benar merasa sendiri dalam rumahnya sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata, sesuatu tidak beres. Sesuatu sedang ia abaikan terlalu lama. Dan malam itu menjadi awal dari rasa ingin tahu yang perlahan akan menuntunnya menuju kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Pagi datang dengan langit mendung. Matahari bersembunyi di balik awan kelabu, dan udara terasa berat seolah ikut menahan napas bersama hati Rani. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi ponsel yang masih tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari Arman. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Bahkan centang terakhir di WhatsApp semalam belum berubah. Rani menatap cermin di depan lemari. Wajahnya pucat, mata sembab karena semalaman tak tidur. Rambutnya berantakan, dan bibirnya kering. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku nggak boleh terus kayak gini, bisiknya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suara Dava dari ruang tengah memecah keheningan. Mama, Papa udah pulang. Rani menelan ludah sebelum menjawab. Belum, sayang. Papa mungkin langsung ke kantor. Dava hanya mengangguk, lalu duduk di sofa sambil menonton kartun. Rani memperhatikannya sebentar, merasa sesak di dada. Ia tidak ingin anaknya ikut merasakan kekosongan yang kini menyelimuti rumah mereka. Setelah menyiapkan sarapan seadanya, Rani diam-diam mengganti pakaian. Ia mengenakan blus biru muda dan celana hitam polos. Wajahnya ia poles sedikit agar tak terlihat terlalu letih. Dalam hatinya, ada keraguan besar, antara ingin tahu dan takut tahu. Sambil berdiri di depan pintu, ia sempat menatap Dava lagi. Mama keluar sebentar ya, nak. Main di rumah aja, nanti mama pulang cepat. Kemana, Ma? Tanya Dava polos. Ke tempat papa. Dava menatap ibunya dengan mata bulat. Nitip salam buat papa, ya. Senyum tipis muncul di wajah Rani, tapi matanya tetap sendu. Iya, nak. Mama sampaikan. Ia melangkah keluar rumah, menutup pintu perlahan. Suara hujan sisa semalam masih terdengar menetes dari atap, menambah dingin suasana pagi itu. Langkahnya pelan tapi pasti, menuju halte kecil di ujung jalan. Mobil angkutan lewat satu persatu, tapi ia tak langsung naik. Ia hanya berdiri di sana, memegang tas erat-erat, mencoba menimbang kembali keputusannya. Kalau ternyata aku salah, gumamnya. Kalau Mas Arman beneran lembur, aku bakal kelihatan kayak istri yang gak percaya suami sendiri. Namun bayangan wajah Arman semalam, pesan singkat tanpa kehangatan, ponsel yang tiba-tiba mati, terus menghantui pikirannya. Ia menunduk, menahan perasaan yang bercampur antara cemas dan marah. Tapi kalau memang ada sesuatu, aku harus tahu. Ia naik ke angkutan berikutnya. Sepanjang perjalanan, matanya terus menatap keluar jendela. Gedung-gedung berbaris kaku, pepohonan bergoyang pelan diterpa angin. Jalanan mulai ramai, tapi di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran, kebenaran. Setibanya di depan gedung kantor Arman, langkahnya tiba-tiba melambat. Ia berdiri di depan pagar, menatap papan nama perusahaan yang pernah beberapa kali ia kunjungi saat mengantarkan bekal dulu. Tapi hari ini, suasananya terasa berbeda, dingin, asing, menakutkan. Rani menarik napas dalam. Ia berjalan melewati satpam dengan senyum kaku. Selamat pagi, Pak. Saya mau ketemu suami saya, Arman. Satpam itu menatapnya sejenak. Pak Arman dari bagian keuangan, ya? Tapi setahu saya semalam beliau nggak lembur, Bu. Rani membeku. Suaranya tercekat. Maaf, Pak. Bapak bilang apa tadi? Setahu saya, kantor tutup jam 7 malam. Semua pegawai pulang. Saya yang ngunci pintu utama. Wajah Rani seketika memucat. Tapi suami saya bilang lembur sampai larut malam. Satpam itu tampak bingung. Mungkin lemburnya di tempat lain, Bu. Soalnya di sini nggak ada siapa-siapa semalam. Saya jaga sampai pagi. Rani tersenyum canggung, mencoba menutupi kepanikannya. Iya, mungkin saya salah dengar. Ia melangkah menjauh dengan tubuh gemetar. Tangannya bergetar saat membuka ponsel, mencoba menelepon Arman lagi.
Masih tidak aktif. Ia berdiri di tepi trotoar, mencoba menahan napas agar tidak menangis di depan orang banyak. Di seberang jalan, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Sebuah mobil hitam yang sangat ia kenal, mobil Arman. Parkir tak jauh dari kafe kecil di sudut gedung sebelah. Hatinya berdegup kencang. Itu mobil Mas. Ia menatap ke arah kafe. Dari balik kaca bening, tampak dua orang duduk berhadapan. Seorang pria dengan jas abu-abu dan seorang wanita berambut panjang yang mengenakan blus putih. Rani tak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, tapi cara pria itu mencondongkan badan ke arah wanita itu begitu familiar. Tangannya mencengkeram tali tas erat-erat. Napasnya terasa sesak. Jangan-jangan. Ia melangkah perlahan mendekat. Matanya tak lepas dari bayangan dua orang di dalam kafe itu. Jantungnya berdetak begitu cepat. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Dan ketika jarak hanya tinggal beberapa meter, pria itu tertawa pelan sambil menyentuh tangan wanita di depannya. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat dunia Rani terasa berhenti berputar. Rani terdiam di pinggir trotoar. Hujan gerimis mulai turun lagi. Suaranya samar tapi menyesakkan dada. Ia menatap mereka dalam diam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu tangan itu. Ia tahu tawa itu. Ia tahu senyum yang dulu hanya untuknya. Tangannya menutup mulutnya agar tak menjerit, dan langkahnya mundur 1, 2. Lalu sebuah suara dari belakang membuatnya menoleh cepat. Bu Rani. Ia menatap sumber suara itu dengan mata membesar, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya lemas, seperti kehilangan tulang. Karena orang yang memanggilnya adalah seseorang yang mengenal Arman dan tahu persis siapa perempuan yang kini bersamanya. Rani berdiri terpaku di trotoar, matanya membulat ketika melihat siapa yang baru saja memanggil namanya. Bu Rani, ulang suara itu, kali ini lebih dekat. Ia menoleh perlahan. Di hadapannya berdiri Bu Mira, rekan lama Arman yang pernah datang ke rumah mereka 2 tahun lalu saat acara ulang tahun Dava. Wajahnya tampak ragu dan sedikit terkejut melihat Rani di sana, apalagi di depan kafe tempat Arman tengah duduk bersama perempuan lain. Bu Mira, suara Rani bergetar, matanya berusaha tetap fokus meski hatinya berantakan. Kok ibu di sini? Mira menatapnya dengan tatapan sulit dijelaskan, campuran kasihan, bingung, dan canggung. Saya baru keluar dari meeting di gedung sebelah, Bu. Tapi, ibu kenapa di sini? Tunggu seseorang, ya. Rani tersenyum kaku. Iya, saya mau ketemu suami saya, Arman. Seketika wajah Mira berubah. Ada sesuatu di sana, semacam keterkejutan kecil yang berusaha ia sembunyikan, tapi tidak cukup cepat. Rani melihat itu. Ia tahu. Ia paham. Bu Mira, ucapnya pelan tapi tegas. Tadi saya lihat mobil suami saya di depan kafe itu. Katanya semalam lembur di kantor, tapi kantor katanya tutup. Sekarang saya lihat dia di sana, sama seorang perempuan. Suara Rani gemetar di akhir kalimat. Tangannya bergetar, bibirnya nyaris tidak bisa mengucapkan kata berikutnya. Bu Mira, siapa perempuan itu? Mira terdiam lama. Ia menunduk, memegang tasnya erat-erat, seperti mencari alasan untuk tidak menjawab. Bu Rani, mungkin sebaiknya ibu nggak salah paham dulu. Jadi ibu tahu, potong Rani cepat, matanya menatap tajam. Mira menghela napas panjang, menatap ke arah kafe, lalu kembali menatap Rani. Saya nggak tahu bagaimana harus bilangnya. Tapi perempuan itu, dia rekan kerja Pak Arman. Namanya Lita. Mereka sering lembur bareng beberapa bulan ini. Rani menatapnya tajam, napasnya memburu. Lembur bareng? Berdua. Mira mengangguk pelan. Awalnya memang kerjaan. Tapi belakangan orang kantor mulai ngomongin, Bu. Katanya mereka sering pergi bareng setelah jam kerja. Saya juga sempat lihat sendiri beberapa kali. Hening seketika. Hujan mulai turun lebih deras, menimbulkan suara berdesis di atap mobil dan trotoar. Rani berdiri kaku, menatap kaca kafe yang berembun, tapi masih bisa melihat siluet Arman di dalamnya. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Berarti semua lembur itu bohong. Bu Rani, tolong jangan salah langkah dulu, kata Mira cepat, berusaha menenangkan. Mungkin ada penjelasan lain. Mungkin mereka cuma... Tolong, Bu Mira, potong Rani. Suaranya rendah tapi penuh luka. Jangan bilang, mungkin. Saya istri dia. Saya tahu bedanya kerja lembur dan berkhianat. Air mata akhirnya menetes, tapi bukan tangisan histeris,
hanya air mata tenang yang menandakan hati yang remuk. Ia menatap bayangan Arman yang sedang tersenyum pada Lita, lalu tertawa kecil. Tawa itu dulu miliknya. Sekarang, milik orang lain. Rani melangkah pelan menuju pintu kafe. Mira memegang lengannya cepat. Bu Rani, jangan tolong. Jangan masuk dulu. Nanti malah jadi malu di depan umum. Rani menatap tangan itu, lalu menatap mata Mira. Tatapannya penuh luka tapi juga ketegasan. Bu Mira, saya nggak peduli orang lihat apa. Yang saya pedulikan cuma satu. Saya mau tahu sejauh mana suami saya menghancurkan rumah tangga kami. Ia melepaskan pegangan Mira dan melangkah menuju pintu. Suara bel kecil di atas pintu berbunyi saat ia mendorongnya perlahan. Aroma kopi langsung menyeruak, bercampur dengan dingin udara dari pendingin ruangan. Langkah Rani berhenti beberapa meter dari meja tempat Arman dan Lita duduk. Mereka berdua sedang tertawa kecil. Kepala Arman sedikit condong ke arah perempuan itu. Tangan mereka hampir bersentuhan di atas meja. Detik itu, dunia Rani seolah berhenti. Semua suara di kafe mendadak memudar. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar keras di telinganya. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Arman menoleh tanpa sengaja. Seketika wajahnya berubah. Senyum yang tadi hangat kini lenyap seketika. Ia terdiam, seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rani, suaranya terbata. Lita menoleh cepat, wajahnya pucat. Astaga! Rani berdiri di sana, diam, matanya menatap lurus ke arah suaminya. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan lagi. Suaranya keluar pelan, tapi jelas. Mas, ini lembur yang kamu bilang semalam. Semua orang di kafe menoleh. Arman berdiri cepat, wajahnya panik. Rani, ini nggak seperti yang kamu pikir. Lalu seperti apa, Mas? Suaranya meninggi, meski bergetar. Aku nunggu kamu semalaman. Dava nanya terus. Papa belum pulang, Ma. Aku bela-belain nyusul ke kantor, tapi kantormu tutup. Dan sekarang aku lihat kamu di sini. Rani berhenti sejenak, suaranya pecah. Sama dia. Lita menunduk, tak sanggup menatap. Arman mencoba mendekat, tapi Rani mundur satu langkah. Jangan, Mas. Jangan sentuh aku. Kafe yang tadinya ramai mendadak sunyi. Hanya suara hujan di luar dan napas berat mereka yang terdengar. Arman membuka mulutnya, tapi tak ada kata keluar. Kenapa, Mas? Tanya Rani pelan, suaranya parau. Apa aku kurang apa? Aku nggak cantik lagi? Aku nggak ngerti kamu? Atau kamu cuma bosan hidup sama aku? Arman memejamkan mata, menunduk dalam. Aku hilaf, Rani. Rani menatapnya tajam. Hilaf? Itu aja yang kamu bisa bilang? Hilaf. Arman tak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, basah oleh rasa bersalah. Rani menarik napas panjang, menahan tangis agar tidak pecah di depan orang banyak. Mas Arman, kalau kamu cinta sama dia, bilang, aku nggak akan tahan kamu dengan kebohongan. Arman menatap Rani dengan mata berkaca. Aku nggak cinta dia, Ran. Aku cuma salah langkah. Rani tersenyum getir. Tapi senyumnya dingin. Lucu ya, Mas. Salah langkah, tapi langkahnya jauh banget sampai ke pelukan orang lain. Hening lagi. Lita perlahan berdiri, suaranya bergetar. Bu Rani, saya minta maaf. Saya nggak bermaksud. Diam, potong Rani, suaranya tegas tapi tenang. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Saya cuma mau bicara sama suami saya. Rani menatap Arman lama sekali. Air matanya tak berhenti jatuh. Aku nggak tahu harus mulai dari mana untuk percaya lagi, Mas. Tapi satu yang aku tahu. Ia menatap cincin di jarinya, lalu perlahan melepaskannya. Tangannya bergetar, suaranya nyaris tak terdengar. Malam ini kamu udah bikin rumah kita runtuh tanpa suara. Ia meletakkan cincin itu di meja, lalu berbalik tanpa menoleh lagi. Arman mencoba memanggilnya, tapi suaranya tenggelam dalam isak tertahan. Rani melangkah keluar kafe di bawah hujan deras. Setiap langkah terasa berat, tapi juga melegakan. Dunia seolah ikut menangis bersamanya. Namun di balik rasa hancur itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan harapan, tapi kekuatan yang ia sendiri tak tahu berasal dari mana. Dan di tengah derasnya hujan, suara hatinya berbisik pelan. Kalau dia bisa menghancurkan, aku juga bisa bertahan. Tapi Rani belum tahu,
Langkah yang ia ambil hari itu akan membawanya ke keputusan yang jauh lebih besar dari sekadar meninggalkan kafe itu. Rumah itu terasa asing malam itu. Lampu ruang tamu menyala temaram, jam dinding berdetak pelan, dan aroma masakan semalam masih samar tercium, seolah waktu berhenti sejak Rani meninggalkannya pagi tadi. Rani duduk di sofa, memeluk bantal yang sama seperti semalam. Rambutnya masih basah karena hujan. Ia menatap kosong ke arah pintu, menunggu sesuatu yang sebenarnya ia tak ingin datang. Suara langkah Arman. Hujan masih belum berhenti. Dari luar, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Lalu suara pintu mobil dibanting pelan. Rani menegakkan tubuhnya, jantungnya mulai berdetak cepat. Pintu rumah terbuka perlahan. Arman muncul dengan wajah letih, rambutnya sedikit acak-acakan, dan baju kerja yang sudah kusut. Tatapannya jatuh ke arah Rani, penuh penyesalan, tapi juga ketakutan. "Ran?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar di tengah suara hujan. Rani tak menjawab. Ia hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tatapan yang kosong, tapi tajam. Tatapan seseorang yang sudah terlalu lelah untuk marah, tapi juga terlalu sakit untuk diam. Arman menutup pintu pelan. Ia meletakkan tas di kursi, berjalan perlahan ke arah Rani. "Aku tahu aku salah." Rani mengangkat tangannya, menghentikan langkah Arman. "Jangan dekat-dekat, Mas. Aku masih bisa mencium parfum dia di bajumu." Arman terhenti. Matanya langsung memerah, dan napasnya tersengal. "Aku mohon, Ran, dengarkan aku dulu." Rani bangkit dari sofa, berdiri tegak di hadapannya. "Aku udah denger, Mas. Aku udah lihat. Aku udah tahu semuanya. Sekarang giliran kamu denger aku." Ia menatap mata suaminya tajam. "Selama ini aku percaya. Setiap kamu bilang lembur, aku percaya. Setiap kamu pulang larut, aku nggak pernah curiga. Aku bela-belain jagain rumah, jagain anak, jagain hati. Tapi ternyata, yang aku jagain cuma bayangan." Arman menunduk, suaranya serak. "Aku nggak bisa kasih alasan, Ran. Aku salah. Aku benar-benar hilaf. Aku kehilangan arah. Aku ngerasa jauh dari kamu dan Lita cuma ada di saat aku lemah." Rani tertawa kecil, tapi tawa itu getir. "Lucu ya, Mas. Setiap kali lelaki berselingkuh, alasannya selalu sama, karena lemah. Padahal yang lemah itu bukan kamu tapi aku, yang terus bertahan walau tahu disakiti." Arman tak sanggup menatap wajahnya. "Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Tapi aku minta kesempatan, Ran. Satu aja. Aku mau perbaiki semuanya." "Perbaiki?" Rani mendekat perlahan, suaranya tenang tapi menusuk. "Gimana caranya memperbaiki sesuatu yang udah pecah jadi serpihan? Kamu pikir cukup dengan kata maaf?" Arman menatapnya, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tahu aku udah hancurin kepercayaan kamu. Tapi aku janji, aku akan buktiin kalau aku masih bisa jadi suami yang kamu kenal dulu." Rani menatapnya lama. Tatapan itu lama, dalam, seperti sedang menimbang sesuatu. Lalu suaranya pelan, tapi tegas. "Mas Arman, suami yang aku kenal dulu udah nggak ada. Dia hilang di tangan perempuan lain." Hening sejenak. Hanya suara hujan dan detak jam yang terdengar. Tiba-tiba dari kamar, terdengar suara kecil. "Mama, Papa." Rani menoleh cepat. Dava berdiri di depan pintu kamar, mengucek matanya. Wajah polosnya menatap mereka bergantian. "Papa udah pulang." Rani tercekat, air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berusaha tersenyum. "Iya, Nak. Papa udah pulang." Dava berlari kecil menghampiri Arman. "Papa kerja sampai malam lagi ya?" Arman berjongkok, memeluk anaknya erat. Suaranya bergetar. "Iya, Nak. Papa kerja, tapi sekarang Papa di rumah." Rani berdiri memandangi pemandangan itu. Pemandangan yang dulu selalu ia anggap indah. Tapi sekarang, pelukan itu justru terasa menyakitkan. Ia tahu Dava tidak bersalah. Tapi di balik setiap kata, ada kebohongan yang baru saja terungkap. Ketika Dava kembali ke kamar, Rani berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Mas, kamu sadar nggak anak kita nunggu kamu setiap malam? Nanya terus kapan Papa pulang? Dan kamu malah sibuk memeluk perempuan lain." Arman memejamkan mata, bahunya bergetar menahan tangis. "Aku nyesel, Ran, sungguh." Rani menatapnya dengan mata kosong.
Penyesalanmu nggak bisa bikin aku tidur nyenyak lagi, Mas. Karena setiap kali aku lihat kamu, yang aku ingat cuma gambar itu, kamu dan dia. Arman menatapnya putus asa. Aku akan buktiin, Ran. Aku akan bikin kamu percaya lagi. Rani menatap ke arah jendela yang diselimuti hujan, lalu berbisik pelan. Mas, kepercayaan itu kayak kaca. Sekali pecah, nggak bakal utuh lagi, walau kamu lem 100 kali. Ia berbalik, berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Suara langkahnya pelan, tapi penuh makna. Langkah seseorang yang hatinya baru saja patah untuk pertama kalinya, dan mungkin terakhir kalinya. Arman berdiri di ruang tamu sendirian. Suara hujan di luar semakin deras, menenggelamkan suara tangisnya yang akhirnya pecah. Di kamar, Rani duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit. Ia mencoba menahan tangis, tapi air matanya mengalir deras. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Kalau aku bertahan, aku akan terluka setiap hari. Tapi kalau aku pergi, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dan di antara isaknya, satu hal menjadi jelas, cinta mereka masih ada, tapi sudah tidak sama lagi. Rani menatap keluar jendela, melihat hujan yang belum juga berhenti. Mungkin hujan ini belum mau reda, gumamnya pelan. Sama seperti hatiku. Namun tanpa ia sadari, di luar kamar, Arman bersandar di dinding, mendengar semua kata-katanya. Air matanya jatuh diam-diam, bersama harapan kecil yang mulai memudar. Dan malam itu, keduanya menangis dalam diam, di bawah atap yang sama, tapi dengan hati yang sudah berbeda. Pagi itu terasa berbeda. Matahari yang biasanya menembus jendela ruang makan dengan hangat, kini terasa dingin dan hambar. Rani duduk di meja makan sendirian. Di depannya secangkir kopi yang sudah dingin, tak tersentuh sejak tadi. Di ruang sebelah, terdengar suara Dava sedang bermain mobil-mobilan kecilnya. Sesekali ia tertawa, sesekali ia memanggil, "Ma, lihat nih, mobilnya bisa muter." Rani mencoba tersenyum. "Iya, nak, bagus sekali." Tapi suaranya serak, bergetar, seolah setiap kata menahan sesak. Arman berdiri di ambang pintu, melihat pemandangan itu dalam diam. Ia belum berani bicara sejak semalam. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa jadi bumerang. Tapi diam pun terasa menyakitkan. Rani menyadarinya. "Mas mau berangkat kerja?" tanyanya tanpa menatap. Arman menunduk. "Iya, tapi kalau kamu mau aku nggak usah berangkat. Aku bisa izin hari ini." "Kerja aja, Mas," jawab Rani pelan. "Dava butuh makan. Aku juga masih butuh waktu." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hati Arman seperti batu besar. Masih butuh waktu, artinya masih ada harapan, tapi tipis. Arman mengangguk pelan, lalu beranjak ke arah pintu. Sebelum melangkah keluar, ia menatap Rani sejenak. "Aku tahu aku nggak pantas minta maaf lagi, Ran. Tapi aku bener-bener nyesel. Aku bakal buktiin, nggak cuma dengan kata-kata." Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap cangkir kopinya yang kini benar-benar dingin. Setelah pintu tertutup, ia menarik napas panjang dan akhirnya meletakkan wajahnya di telapak tangan. Bahunya bergetar. Siang harinya, Rani duduk di depan cermin di kamar. Ia menatap wajahnya sendiri, wajah yang tampak asing. Matanya sembab, garis senyum di sudut bibirnya hilang entah sejak kapan. "Kenapa aku harus ngalamin ini, Tuhan?" bisiknya pelan. "Aku udah berusaha jadi istri yang baik. Aku nggak pernah ngeluh, nggak pernah ninggalin rumah. Tapi kenapa dia yang aku percayain malah ngelukain aku sedalam ini?" Tangannya menyentuh dada. "Tapi kenapa hatiku masih sakit karena aku masih cinta?" Rani menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia memejamkan mata, tapi justru yang muncul adalah bayangan wajah Arman bersama Lita, tertawa, bahagia, di restoran yang dulu sering mereka datangi berdua. "Kenangan itu malah nyiksa," gumamnya pelan. "Setiap tempat, setiap aroma, semua masih ada bayangannya." Sore menjelang, Rani memutuskan keluar rumah sebentar. Ia berjalan ke taman kecil dekat kompleks, membawa Dava. Anak itu berlari-lari kecil, tertawa senang saat melihat bunga kertas yang berguguran tertiup angin. "Ma, lihat, bunga-bunganya kayak salju," teriak Dava sambil menari-nari kecil. Rani tersenyum, kali ini sedikit lebih tulus. "Iya, nak, cantik ya." Di kursi taman, Rani duduk sendirian sambil memandangi anaknya bermain. Di seberangnya, ada seorang ibu tua yang sedang memberi makan burung merpati.
Ibu tua itu menatap Rani dan tersenyum ramah. Anaknya lucu sekali, Bu, katanya. Rani mengangguk sopan. Iya, Bu. Dia segalanya buat saya. Si ibu menatapnya lama. Kamu lagi punya beban pikiran ya, Nak? Tanyanya lembut. Rani tersenyum kaku. Kelihatan ya, Bu. Kelihatan dari matamu. Mata seorang ibu nggak bisa bohong. Rani menunduk. Ia mencoba menahan air mata. Saya cuma bingung, Bu. Kadang hati saya pengen pergi, tapi kaki saya nggak tega ninggalin rumah. Si ibu tua tersenyum bijak. Kalau kamu pergi karena marah, kamu bakal nyesel. Tapi kalau kamu bertahan karena cinta yang udah sekarat, kamu bakal mati pelan-pelan. Jadi tanya hatimu, apa kamu masih bisa hidup di antara luka itu? Rani terdiam lama. Kata-kata itu menancap dalam. Ia memandangi Dava yang kini sedang memungut daun, tertawa bahagia tanpa tahu dunia orang dewasa yang rumit. Aku cuma takut, Bu, ucapnya lirih. Takut Dava kehilangan sosok ayah. Si ibu menatapnya lembut. Nak, anak lebih butuh ibu yang bahagia daripada dua orang tua yang pura-pura bahagia. Air mata Rani jatuh begitu saja. Ia menutup wajahnya dengan tangan, terisak. Si ibu menepuk bahunya pelan, lalu beranjak pergi tanpa berkata lagi. Hanya menyisakan kalimat yang terus terngiang di telinga Rani. Malamnya, Rani tak bisa tidur. Dava sudah lelap di sebelahnya, memeluk boneka kecilnya. Ia menatap wajah anaknya lama-lama, mengusap rambutnya pelan. Maaf ya, Nak. Mama nggak tahu harus jadi apa setelah ini, bisiknya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nama di layar, Lita. Rani tertegun. Tangannya gemetar saat menatap layar itu. Ia ingin menolak, tapi entah kenapa jempolnya menekan tombol terima. Halo, suaranya datar. Suara di seberang terdengar ragu. Mbak Rani, aku minta maaf. Rani terdiam. Hatinya bergetar tapi wajahnya dingin. Maaf, katanya pelan. Kamu tahu nggak, kata itu nggak cukup buat ngembalikan hidupku. Lita terisak di seberang. Aku nggak punya niat hancurin rumah tangga Mbak. Aku cuma jatuh cinta. Rani menutup matanya erat-erat. Cinta? Jangan hina kata itu, Lita. Cinta nggak bikin orang lain kehilangan suami dan ayah anaknya. Suara Lita makin pelan. Aku udah ninggalin Mas Arman, Mbak. Aku sadar aku salah. Tolong jangan benci aku seumur hidup. Rani menarik napas panjang. Aku nggak benci kamu. Tapi aku juga nggak bisa ngelupain kamu. Karena setiap kali aku lihat luka ini, aku ingat kamu yang buat. Lalu ia menutup telepon tanpa menunggu balasan. Ia menangis lagi malam itu. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan karena ia sadar jalan hidupnya akan berubah selamanya. Keesokan harinya, Rani menulis surat. Tangannya bergetar, tapi setiap kalimat keluar dari hatinya yang paling dalam. Mas Arman, aku tahu kamu nyesel. Aku tahu kamu mau berubah. Tapi luka ini belum kering, dan aku butuh waktu, mungkin lama sekali. Aku nggak tahu apa aku bisa maafin kamu, tapi aku janji satu hal, aku nggak akan benci. Karena aku mau Dava tahu, ibunya masih punya hati. Aku akan tinggal di rumah ibu dulu. Tolong jangan cari aku. Biar waktu yang jawab, apakah kita masih punya kesempatan. Rani melipat surat itu, meletakkannya di atas meja makan, lalu berdiri menatap rumahnya sekali lagi. Tempat yang dulu penuh cinta, kini terasa seperti penjara kenangan. Ia menggandeng tangan Dava, berjalan menuju pintu. Anaknya menatap polos. Mama, kita mau kemana? Rani tersenyum lembut. Kita mau pulang ke rumah nenek dulu, sayang. Dan untuk pertama kalinya, Rani melangkah keluar, bukan karena marah, tapi karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Hari-hari pertama tanpa Arman terasa seperti hidup dalam rumah asing. Di rumah ibunya di pinggiran kota, Rani bangun setiap pagi dengan kebiasaan lama, menyiapkan 2 cangkir kopi, padahal kini hanya 1 yang diminum. Cangkir satunya tetap ia letakkan di meja, seolah menunggu seseorang yang tak lagi ada. Ibunya memperhatikan dari dapur. Masih belum bisa tidur nyenyak, Nak? Tanya beliau dengan lembut. Rani menggeleng pelan. Setiap malam aku dengar suara pintu dibuka, aku pikir dia pulang. Tapi ternyata cuma angin. Ibunya menghampiri, mengusap bahunya pelan. Waktu memang gak bisa langsung sembuhin luka, tapi bisa bikin kamu terbiasa sama rasa sakitnya. Lama-lama kamu gak akan sesak lagi. Rani tersenyum lemah.
Aku pengen lupa, Bu, tapi setiap kali Dava nanya, "Papa kapan pulang?" rasanya semua luka kebuka lagi. Di sudut ruangan, Dava memang sedang bermain. Ia sudah mulai mengerti sedikit tentang perpisahan itu. Kadang ia diam, menatap foto keluarga mereka yang masih terpajang di meja kecil. Kadang ia bicara sendiri sambil memeluk boneka kecil. "Papa kerja jauh ya, Ma?" Rani mengangguk, menelan ludah. "Iya, Nak. Papa kerja dulu. Kalau Papa udah selesai kerja, dia pulang, kan?" Pertanyaan sederhana itu menusuk seperti pisau. Rani menunduk, membelai rambut anaknya pelan. "Kita doain aja ya, sayang." Di sisi lain kota, Arman hidup dalam kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Rumah itu kini sepi. Tidak ada suara langkah kaki Rani di pagi hari. Tidak ada aroma sayur bening yang dulu menyambutnya sepulang kerja. Bahkan suara tawa Dava yang dulu memenuhi ruang tamu kini hanya tinggal bayangan. Setiap malam, Arman duduk di ruang tengah, menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Ia memegang surat yang Rani tinggalkan. Sudah entah berapa kali ia membacanya, tapi setiap kali sampai di kalimat, "Biar waktu yang jawab," dadanya kembali sesak. Suatu malam, ia menelpon nomor Rani, tapi berhenti di layar panggilan belum terkirim. Ia takut suaranya justru membuat luka itu terbuka lagi. Namun satu sore, tak sengaja Rani menerima pesan darinya. "Ran, aku masih nyimpen semua hal tentang kamu di rumah ini. Bahkan bekas cangkir kamu aja belum aku cuci. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku janji aku nggak nyerah." Rani membaca pesan itu lama. Ia tidak langsung menjawab. Ada bagian hatinya yang ingin percaya, tapi bagian lain masih takut tersakiti lagi. Malam itu, ia menulis balasan dengan tangan gemetar. "Mas, aku bukan gak pengen maafin. Aku cuma belum sanggup ngelupain. Kadang rasa sakit itu datang di waktu yang gak aku duga. Aku masih butuh waktu." Arman membalas cepat, seperti menahan napas. "Aku siap nunggu, Ran. Sampai kapanpun." Rani meletakkan ponsel di meja, menatap langit malam di luar jendela. Angin malam berhembus pelan membawa aroma hujan. Ia menarik selimut, memejamkan mata, tapi kini ada sedikit perasaan baru yang tumbuh. Bukan cinta yang sama seperti dulu, tapi harapan kecil yang mulai hidup kembali di reruntuhan hatinya. Hari-hari berikutnya, keduanya perlahan belajar hidup dalam diam. Rani mulai menata hidup. Ia membantu ibunya membuka usaha kecil di rumah, menjual kue basah di depan gang. Di sela kesibukan itu, Rani menemukan sesuatu yang dulu ia lupakan, dirinya sendiri. Ia mulai tertawa lagi, kadang dengan pelanggan, kadang dengan Dava. Tapi meski wajahnya tersenyum, matanya masih menyimpan luka yang samar. Suatu pagi, saat sedang menata kue di etalase, ibunya datang membawa sebuah amplop. "Dari kurir," katanya, "dari suamimu." Rani menatap amplop itu lama, ragu untuk membukanya. Di dalamnya, ia menemukan secari kertas tulisan tangan Arman. "Aku udah nggak tahu gimana caranya minta maaf tanpa kelihatan seperti orang egois. Tapi aku pengen kamu tahu, aku lagi berusaha berubah. Aku ikut bimbingan agama tiap minggu, aku berhenti nongkrong sama teman-teman kantor, dan aku udah minta mutasi kerja keluar kota, supaya nggak satu lingkungan lagi sama Lita. Aku nggak minta kamu balik sekarang. Aku cuma pengen kamu tahu, aku bener-bener berjuang." Air mata Rani jatuh tanpa ia sadari. Ia lipat surat itu perlahan, menatap langit-langit rumah yang mulai berubah warna sore. Kenapa kalau orang udah kehilangan, baru sadar betapa berharganya yang dulu sederhana, gumamnya. Malamnya, saat Dava sudah tidur, Rani duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Bulan separuh muncul di langit, redup tapi indah. Ia menatapnya lama, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. "Masih pantaskah aku percaya lagi?" bisiknya lirih. Dari dalam rumah, ibunya keluar membawa selimut. "Kalau kamu masih nanya itu, berarti kamu belum benci sepenuhnya, Nak." Rani menoleh. "Tapi aku takut, Bu. Takut kalau aku maafin dia, aku bakal disakitin lagi. Cinta itu bukan soal siapa yang gak pernah salah, tapi siapa yang berani memperbaiki meski udah hancur," jawab ibunya lembut. "Tapi kalau kamu mau maafin, pastikan hatimu yang bicara, bukan rasa kasihan." Rani terdiam. Ia menarik napas panjang. "Mungkin aku belum siap, Bu. Tapi aku pengen hati ini tenang." Ibunya tersenyum, menepuk tangannya pelan. "Kalau kamu ikhlas, nanti waktu yang bakal ngatur semuanya." Beberapa minggu kemudian, Rani duduk di taman bersama Dava.
Angin sore berhembus lembut. Dava menggambar di buku kecilnya. "Ma, ini gambar kita bertiga," katanya bangga. "Ada Mama, Papa, dan aku." Rani menatap gambar itu. 3 orang berdiri bergandengan tangan dengan matahari besar di atasnya. Sederhana, tapi hangat. "Bagus banget, Nak," kata Rani dengan suara bergetar. "Kalau Papa pulang, kita kasih lihat, ya?" tanya Dava polos. Rani tersenyum, menatap jauh ke langit yang mulai jingga. "Iya, sayang, nanti Mama kasih lihat ke Papa." Tapi dalam hati, ia masih belum tahu apakah yang ia tunggu benar-benar akan kembali, atau hanya tinggal kenangan yang perlahan membaik seiring waktu. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, Rani merasa mungkin jarak ini bukan hukuman. Mungkin ini adalah cara Tuhan memberi mereka ruang untuk menyembuhkan diri, sebelum memutuskan apakah mereka akan kembali berjalan bersama atau memilih arah yang berbeda dengan hati yang tenang. Dan malam itu, di bawah langit yang hening, Rani berdoa dalam diam. "Kalau dia memang untukku, jagalah dia dalam perjalanannya. Tapi kalau bukan, tolong kuatkan aku untuk tidak menyesal." Hujan kembali turun pelan di luar jendela. Tidak seperti dulu, kini suaranya tak lagi menyakitkan, justru menenangkan. Seolah semesta sedang berbisik lembut. "Waktu sedang bekerja, Ran, bersabarlah." Pagi itu udara terasa sejuk. Kabut tipis masih menggantung di halaman rumah Ibu Rani. Burung-burung kecil berloncatan di pagar bambu, menandakan hari yang baru dimulai. Di dapur, Rani sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur dadar, makanan kesukaan Dava. "Ma, hari ini kita ke sekolah, kan?" tanya Dava ceria. "Iya, sayang. Hari ini Mama antar Dava, ya? Papa juga ikut." Pertanyaan itu membuat Rani terdiam sesaat. Ia memalingkan wajah, lalu tersenyum. "Mungkin nanti, Nak. Tapi Papa pasti kangen Dava." Setelah Dava berangkat, Rani duduk di teras. Di pangkuannya ada surat yang sudah lama belum ia balas, surat terakhir dari Arman. Ia membaca lagi tulisan tangan itu, dan kali ini air matanya tidak jatuh. Ia hanya menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. "Udah cukup lama aku nyembunyi di balik luka ini," gumamnya pelan. "Tapi aku nggak bisa terus hidup dengan rasa takut. Aku harus berdamai." Sore harinya, Rani memutuskan pergi ke rumah yang dulu ia tinggali bersama Arman. Rumah itu masih sama. Temboknya masih berwarna krem, halaman masih dipenuhi tanaman yang dulu ia tanam sendiri. Tapi kini ada keheningan yang berbeda, bukan kesepian, melainkan ketenangan. Arman terkejut ketika melihat Rani berdiri di depan pintu. Ia menatapnya lama, tak percaya. "Rani," suaranya nyaris berbisik. Rani mengangguk pelan. "Boleh aku masuk?" Tentu boleh," jawab Arman cepat, menyingkir memberi jalan. Di dalam, Rani menatap sekeliling. Semua masih sama. Hanya foto mereka di dinding yang kini diturunkan, tergantikan lukisan pemandangan. "Aku nggak berani lihat fotonya," kata Arman pelan. "Setiap kali lihat, aku cuma ngerasa bersalah." Rani berjalan pelan ke arah meja makan, menyentuh kursi yang dulu biasa ia duduki. "Aku dulu sempat benci rumah ini," katanya jujur. "Tiap sudutnya nyimpen kenangan yang sakit. Tapi sekarang entah kenapa, aku cuma ngerasa tenang." Arman menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ran, aku tahu semua salahku nggak akan bisa hilang begitu aja. Tapi aku pengen kamu tahu satu hal. Aku udah berubah. Aku berhenti ngejar hal-hal yang dulu bikin aku lupa pulang. Aku udah belajar lagi cara jadi suami, meski tanpa istri di rumah." Rani tersenyum tipis. "Aku lihat itu dari suratmu. Aku tahu kamu berusaha." Mereka diam lama. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar, beradu dengan hembusan angin dari jendela. "Mas," kata Rani akhirnya. "Aku datang bukan buat balikan. Aku cuma mau bilang, aku udah maafin kamu." Arman tertegun. "Maafin?" suaranya bergetar. "Kamu beneran?" Rani mengangguk pelan. "Iya, karena kalau aku terus benci, aku nggak akan pernah bisa sembuh. Dan kalau aku nggak sembuh, aku nggak bisa jadi ibu yang baik buat Dava." Air mata Arman jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ran, aku nggak tahu harus ngomong apa." "Kamu nggak perlu ngomong apa-apa," kata Rani lembut. "Kadang diam juga bisa jadi bentuk penyesalan yang paling jujur." Suasana hening, tapi bukan hening yang dingin.
Ada kehangatan aneh di antara mereka, seperti dua orang yang pernah saling melukai, tapi kini bisa duduk bersama tanpa dendam. Rani berdiri, berjalan menuju pintu. Arman menyusul, berdiri di belakangnya. "Kamu mau pulang ke rumah ibu lagi?" Rani menoleh, menatapnya lama. "Aku belum tahu, Mas. Tapi aku udah nggak lari lagi. Aku udah berdamai sama semuanya. Sama masa lalu, sama rasa kecewa, sama kamu juga." Arman mengangguk. "Kalau suatu hari kamu pengen balik, rumah ini bakal selalu terbuka. Bukan karena aku berharap, tapi karena aku pengen kamu tahu, tempat ini nggak akan sama tanpa kamu dan Dava." Rani tersenyum lembut. "Aku tahu." Ia melangkah keluar. Langit sore berwarna jingga keemasan, seperti membingkai siluet mereka berdua di ambang pintu. "Mas," ucap Rani sebelum pergi. "Terima kasih, karena akhirnya aku bisa belajar mencintai diriku sendiri lewat kesalahanmu." Arman menatapnya lama, bibirnya bergetar tapi tak ada kata keluar. Hanya air mata yang menetes perlahan, mengalir bersama senyum kecil yang tulus. Minggu-minggu berikutnya, hidup kembali berjalan. Rani mulai mengajar di sekolah TK dekat rumah ibunya. Ia kembali tersenyum, bukan karena lupa, tapi karena sudah berdamai. Dava tumbuh ceria, sering menulis surat untuk Papa Arman, dan menggambarkan keluarga kecil mereka dalam bentuk yang sederhana tapi utuh. Kadang Arman datang berkunjung, menjemput Dava, atau sekadar berbicara dengan Rani di beranda. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi air mata. Hanya percakapan singkat tentang anak mereka, diiringi senyum kecil yang tenang. "Masih suka bikin kopi tiap pagi?" tanya Rani suatu sore. Arman tersenyum. "Masih. Tapi rasanya beda." "Beda gimana?" "Dulu aku minum buat ngusir kantuk. Sekarang aku minum buat nginget bahwa hal sederhana pun bisa jadi berharga kalau dijaga." Rani menatapnya lama. "Baguslah. Aku juga udah nggak nangis lagi waktu hujan turun." Arman tertawa kecil. "Dulu kamu paling nggak suka hujan." Rani mengangguk. "Sekarang aku tahu, hujan bukan pertanda kesedihan tapi tanda kalau bumi masih hidup dan luka masih bisa disembuhkan." Mereka saling tersenyum. Tak ada janji, tak ada kepastian, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari cinta, kedewasaan. Malam itu, Rani menulis di buku kecilnya sebelum tidur. Cinta bukan tentang siapa yang paling setia, tapi siapa yang paling berani memaafkan tanpa kehilangan diri sendiri. Kadang pengkhianatan bukan akhir, tapi jalan panjang menuju pengertian. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap mencintai entah dia, entah hidup, entah diriku sendiri. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan berbaring di samping Dava yang sudah tertidur pulas. Di luar jendela, bulan bersinar lembut, memantulkan cahaya ke wajahnya yang damai. Dan di kejauhan, di rumah yang pernah mereka tinggali bersama, Arman juga menatap bulan yang sama. Ia berbisik pelan, hampir seperti doa. "Terima kasih, Ran, karena akhirnya aku belajar bahwa kehilangan bukan hukuman, tapi kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik." Malam itu sunyi, tapi penuh makna. Luka mereka mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi kini luka itu sudah berubah wujud. Menjadi doa, menjadi pelajaran, menjadi cara Tuhan mengajarkan cinta yang sebenarnya. Itulah kisah Rani, seorang wanita yang belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan dengan hati yang tulus. Dari pengkhianatan yang menyakitkan, Rani akhirnya menemukan makna ikhlas dan kekuatan dalam dirinya sendiri. Terkadang, orang yang paling kita cintai justru adalah orang yang Tuhan kirimkan untuk mengajarkan kita tentang keteguhan hati. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah fondasi terbesar dalam sebuah hubungan. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita dramatis dan penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga hari kalian selalu penuh berkah, dan hati kalian selalu dijaga dari rasa sakit yang tak perlu.